Di aja kalau nggak ngidupin agak lama soalnya. Mati nyampe pakai. Kalau udah dihidupin. Baik, di sini saya akan share screen untuk slide mengenai sensor dan jenis-jenis sensornya. Nah, sebelumnya teman-teman yang belum absen, silakan absen. Oke, jadi teman-teman sensor itu adalah suatu perangkat yang dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya perubahan pada besaran fisik yakni berupa gaya, tekanan, gerakan cahaya, suhu, kelembapan, kecepatan, besaran listrik, dan fenomena yang lainnya. Maka itu bisa disebut dengan yang namanya sensor. Jadi teman-teman mungkin udah terbiasa ya atau artinya familiar dengan kata sensor, tapi teman-teman mungkin belum menyadari ya kalau ada di beberapa perangkat yang ada di sekitar kita itu sebenarnya punya sensornya masing-masing, termasuk kita punya handphone, handphone tuh bisa sensor sidik jari kita, itu termasuk sensor juga. Kita punya handphone bisa buka eh, handphone tersebut, kunci handphone tersebut dengan wajah kita, itu termasuk dengan sensor juga. Artinya dia bisa mendeteksi adanya perubahan besaran. Kalau misalnya tangan mungkin besaran apa ya? Besaran sidik jari ya. Sidik jari, kalau misalnya wajah, berarti ada cahayanya dan gambarnya ya. Nah, di sini ada klasifikasi sensornya. Jadi, sebuah sensor ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Jadi, pembagian varian sensornya sendiri terbagi menjadi 4 varian jenis. Di antaranya adalah sensor aktif, sensor pasif, sensor digital, dan juga sensor analog. Nah, di sini ada keterangan untuk sensor aktif atau aktif sensor. Kemudian ada sensor pasifnya juga. Coba saya minta Desi bacain untuk yang sensor aktif itu apa sih? Sensor aktif adalah instrumen radar yang digunakan untuk mengukur sinyal yang ditransmisikan oleh sensor yang dipantulkan, dibiaskan, atau dihamburkan oleh permukaan objek. Berbeda dengan sensor pasif, prinsip kerja pada sensor aktif ini membutuhkan sumber daya dari luar, eksternal, untuk menjalankan operasinya. Prinsip kerja pada sensor aktif yaitu dengan memancarkan pulsa energi dan mendeteksi energi yang dipantulkan. Salah satu contoh dari alat yang menggunakan sensor aktif adalah mesin sinar X. Mesin sinar X mengirimkan energi ke dalam tubuh Anda dan mengukur apa yang dipantulkan kembali ke sensor oleh struktur tahan terhadap panjang gelombang itu seperti tulang. Nah, jadi yang tadi disebutin sama Dewi Ambar itu tentang sensor aktif ya teman-teman. Sekarang kita coba mau baca yang tentang sensor pasif. Seltia Monica silakan. Sensor pasif. Definisi dari sensor pasif ini berlawanan dengan sensor aktif. Sensor pasif adalah jenis sensor yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber daya tambahan dari luar, eksternal, entah itu berupa daya listrik maupun arus listrik. Secara sederhananya, pengertian sensor pasif adalah perangkat yang mendeteksi dan merespon beberapa jenis inputan dari jenis fisik sekitarnya. Sensor pasif hanya dapat digunakan untuk mendeteksi energi seketika, energi dalam tersedia. Oke, terima kasih. Jadi, itu ya teman-teman sekiranya perbedaan dari sensor aktif dan sensor pasif. Dari namanya aja kita udah tahu ya, kalau yang aktif itu dia ditransmisikan oleh sensor yang dipantulkan, dibiaskan, dan dihamburkan oleh permukaan objek. Sedangkan yang pasif itu tidak memerlukan sumber daya tambahan, entah itu dari luar atau itu berupa daya listrik atau arus listrik.
Nah, sekarang ada sensor digital, silakan Asmarani. Sensor digital. Sensor digital adalah perangkat yang nilai output sinyalnya langsung diubah menjadi sinyal dalam bentuk digital. Sinyal biasanya diukur dalam dua keadaan dalam sensor digital, yaitu keadaan on dan off. Contoh penggunaan dari sensor digital bisa Anda lihat pada sensor pintu yang memberikan output dalam dua keadaan, baik biasanya tertutup saat pintu terbuka atau biasanya terbuka saat pintu tertutup. Oke, ada sensor digital dan juga ada yang namanya sensor analog. Silakan Aldi Masantura. Sensor analog adalah perangkat yang menghasilkan output analog sesuai dengan kuantitas yang dihitung. Sensor ini juga bekerja dengan mengamati perubahan faktor eksternal yang ada di sekitarnya. Prinsip kerja sensor analog yaitu dengan menggunakan parameter eksternal di sekitarnya, seperti kecepatan angin, radiasi matahari, intensitas cahaya, dan lain-lain, yang nantinya akan memberikan tegangan analog sebagai output. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada sensor digital dan analog. Jelas keduanya berbeda. Kalau yang digital itu perangkatnya dinilai dari output sinyalnya langsung dan diubah menjadi sinyal dalam bentuk digital. Sedangkan kalau yang analog itu menggunakan parameter eksternal di sekitarnya seperti kecepatan angin, radiasi matahari, intensitas cahaya, dan lain sebagainya. Oke. Kayaknya slide saya cuma sampai sini aja sih. Saya cek dulu. Nah, kemudian di sini ada lagi nih. Ada tipe sensor menurut struktur dan fiturnya. Jadi, ada 3 tipe sensor menurut struktur dan fiturnya. Yang pertama ada sensor berbasis output. Yang kedua ada sensor berbasis parameter penginderaan. Dan juga ada sensor berbasis aplikasi. Nah, kalau tipe sensor menurut struktur dan fiturnya ini, kalau yang berbasis outputnya ini bisa berupa output diferensial, output resistif, output tegangan, dan lain sebagainya. Kalau yang berbasis parameter penginderaan itu termasuk suhu, cahaya, kemudian pressure, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya yang berbasis aplikasi, di sini ada contohnya sensor otomotif, sensor industri, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada berbagai banyak macam dari beberapa contoh sensor berbasis output, berbasis parameter penginderaan, dan sensor berbasis aplikasi ini ya. Tentunya teman-teman bisa lihat lagi, coba dicari-cari aja kalau misalnya mau survei di Google, teman-teman bisa lihat di situ ada berbagai banyak macam sensor menurut struktur dan fiturnya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis sensor. Nah, ada perbedaan dari beberapa tipe jenis sensor ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada thermistor, itu untuk mensensor temperatur, kemudian ada IR sensor, itu untuk transmissive type. Kemudian ada IR sensor juga yang kedua, tapi ini untuk reflektif. Kemudian yang keempat ada ultrasonic sensor, ada gyroscope sensor, kemudian ada accelerometer sensor, kemudian ada range sensor, soil measure sensor, fototransistor. Kemudian ada water flow sensor, ada heartbeat sensor. Ini untuk tekanan jantung ya. Kemudian ada alkohol sensor untuk alkohol, ada color sensor untuk warna, peer sensor, gas sensor, smoke sensor. Kemudian ada sama ini temperatur sensor juga, ada IR receiver juga.
Kemudian ada light sensor, ada humidity sensor, flex sensor, touch sensor, solar cell juga ada, solar cell light sensor. Ini kalau nggak salah bentukannya agak lebih besar. Kemudian ada metal detector, ada real time clock sensor, dan vibration sensor. Sebenarnya sensor tuh ada banyak macamnya, teman-teman. Nah, kemudian sensor itu dibagi lagi macam-macamnya sampai dengan 17. Sebenarnya ini sama ya jenis-jenis sensor. Di sini penjelasannya ya, sensor proximity, cahaya, suhu, ultrasonik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa download PowerPoint ini. Ada di UBL Apps. Di bagian microcontroller kayaknya. Pengenalan tentang microcontroller kalau misalnya teman-teman mau lihat. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, kalau kemarin 2 minggu terakhir kita udah ngoding untuk cek kode remote dan juga remote relay-nya, teman-teman udah pada berhasil belum? Ada yang error? Wahyu Prayoga, bisa di-sharing hasilnya kemarin? Ya, HP, Kak. Kamu pakai HP, jadi kamu prakteknya pakai apa? Ya, kemarin di laptop ini Zoom-nya pakai HP. Sekarang Zoom-nya pakai HP ya? Ya, Di running aja nggak apa-apa, nanti disorot kamera handphonenya ke laptop boleh. bentar kayak. Saya buka dulu. Oke. Kamu tapi Remote-nya mana ya? Lihat remote tuh. Wah, si Mardian. Saya Chandra mau bisa tanda tangan. Udah wisuda dulu lulus. Ah, iya. Soalnya banyak yang kayak gitu kan ya. Boleh tapi boleh. Iya, di toleransi. Sekarang nih. Buru-buru nggak? Kenapa? Iya, lagi ngajar ya. Bentar ya. Oh iya. Tunggu, duduk aja. Oke, bisa tadi siapa namanya ya? Wahyu, Kak, bentar, Kak. Oh ya. Oke,
Coba Mbak Dian ke Ahmad Iqbal, silakan di-share. Pakai HP, Mbak. Kemarin ngerjain di laptopnya? Ngerjain, cuman laptopnya masih dipakai, Mbak. Oke. Leni Septiani, silakan. Leni hilang ya? Ini Wahyu Prayoga. Nunggu selesai compiling nggak? Oke, kita tunggu aja. Nggak apa-apa, disorot di compilingnya aja. Nggak usah gerak-gerak. Ya, boleh. Ini di remote ya? Di codingan remote ya? Delay ya? Iya, remote relay. Kalau misalnya yang cek kode remote-nya udah ya? Udah. Oke, itu Oh, uh, ada package yang nggak masuk ya. Mungkin IR remote-nya kemarin. Wahyu, IR remote-nya kemarin udah diinstal belum? yang itu kan nggak apa yang file zip ya? Yang file zip ya, kemudian yang di library dari Arduino-nya juga. Jadi library-nya ada 2. Di mana? Untuk pertemuan udah nyoba sih Kak, udah jadi. Juga. Gimana? Ruang sidang loncat-loncat. Nama masternya IR Remote Master. Dulu. Oke. Teman-teman selain Wahyu, ada yang udah selesai ngerjain? Silakan raise hand aja. Mbak Dian hitung sampai 5 ya. Vincentius. Error tapi Kak. Errornya di cek remote, kode remote atau remote relay? Saya share screen ya Kak. Ya boleh. Vincentius. Selain Vincentius ada lagi yang lain? Result was not declared in this scope. Bitstream encoder. Udah, ini udah jadi Kak. Ke bawah, paling bawah. Kamu ada iref. Oh, kamu kurang codingan ini di bawah iref. Baris ke-5. Ya, di bawah iref itu ada lagi di bawahnya. Decode result, decode underscore results pakai S, spasi results pakai S, titik koma. Coba di-compile lagi.
Udah, itu Don. Oke, Wahyu yang udah. Terus selain ini nggak ada lagi ya? Maju. Buat mana? Dua nih Kak. Untuk yang Kak. cek remote Nah, sama ini remote. udah Don compiling. Ada berhasil. Oke, yang remote-nya juga udah. Remote relay. Ini ya, remote relay ya si Wahyu ya? Apa ini yang cek kode remote? Ini yang remote relay yang Remote relay fix, yang cek kode remote fix. Vincentius yang remote relay fix nggak? Fix gimana Kak maksudnya? Yang remote relay, yang Vincentius mana tadi ya? Remote relay-nya Kak? Iya, remote relay. Yang tadi kan cek kode remote. Yang remote relay-nya berhasil nggak? Saya cari file-nya dulu ya Kak. Oke, boleh. Buru-buru ya. Nah, jadi teman-teman nggak sort juga ya. Gimana ya? Bagi kamera Ini kali ya. Ini ya. Boleh deh. Nggak usah lah, repot. Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman kan seperti yang Mbak Dian kemarin bilang ya, teman-teman butuh papan breadboard. Sebenarnya ini nggak butuh-butuh banget sih, cuman karena kita harus masukin pinnya yang di 5 voltnya itu ada 2 pin, jadi kita butuh papan breadboard. Oke, Mbak Dian mau nambahin kamera tambahan ini demi kalian. Kayak gimana nih? Enggak gitu. Itu listrik. Nah, ini ya. Ntar dulu, aneh lihat ke sini dulu. Nah, kita kemarin pakai IR receiver-nya. IR receiver-nya di sini ada, sebentar ya, agak-agak pusing ya lihatnya. Buram juga. Ada sensor, kemudian ada plus dan juga minusnya. Kalau minusnya itu ground, groundnya itu kita ke Arduino-nya yang ke ground juga. Kagak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Mbak. Ground. Kagak kelihatan ya? Aduh, serba salah ya. Yaudah deh. Ini nih. Salah. Gak usah. Nah, receiver-nya yang minusnya dia ke ground, kemudian yang plusnya kita lihat plusnya ini jumpernya yang warna orange, dia larinya ke 5 volt, dipakein breadboard dulu, kemudian 5 voltnya ini ke Arduino juga, kemudian sensornya kita kalau ngikutin yang cek kode remote, kemarin kita buat cons in berapa Erin? Pinnya? Yang kemarin ya? Cons in
10, 10, 15, 8. Bukan. Yang dicek kode remote, kita ada variabelnya, nambahin ke pin. Kalau aku nggak tahu yang itu, Kak. Waduh, ke A1. Nah, A1-nya itu teman-teman bisa lihat di sini. Emang nggak kelihatan ya? Ya udah, dia pokoknya ke situ. Kemudian kita sambungin juga yang dari relay. Nyorotnya begini ya. Yang dari relay di sini ada ground. Kemudian relay satunya teman-teman bisa lihat di codingan yang remote relay. Itu ada relay satunya ke pin digital. Berapa, Diki? Relay 1 ke pin digital. Saya, Kak. Ya, silakan. Berapa? 10, Kak. Benar, 10. Ini tadi siapa yang jawab? Izin jawab, Wahyu, Kak. Oke. Kemudian Nicholas, kita kemarin buat in 2-nya yang dari relay ke pin Oke. Nicholas tidur kayaknya. Alinda, kita kemarin buat in 3-nya dari relay ke pin ke apa Mbak Dian? In 3 ya? Iya, in 3-nya ke itu relay 3. 12. Iya, benar. Benar. Jangan nggak pede. Oke. Kemudian saya coba cari yang lain. Dwi Agustina, kita kemarin sampai in 4 ya. In 4-nya, relay 4-nya kita masukin ke pin 13 bukan, Kak? 13. Iya, benar. Nah, teman-teman. Oke, Mbak Dian alihin dulu kameranya. Nah, kalau misalnya udah berhasil, di sini kita mau coba cek si remote-nya ini udah terhubung atau belum. Nah, ketika kita klik ke serial monitor, di situ kita udah enable iRead. Nah, kemudian kita pakaiin remote-nya, kita klik ke angka 1, dia muncul, ini kode angkanya yang kita ambil ke remote relay. Kita coba cek kode yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 0. Semuanya muncul. Nah, ini yang kita masukin ke remote relay. Coba teman-teman perhatiin di sini. Muncul nggak kode remote-nya di Zoom teman-teman? Yang ada 16753245. Muncul nggak, Edric? Nggak ada. Nggak muncul ya? Nggak muncul, Kak. Oke. Nah, di sini. Munculnya di sini. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin di remote relay-nya kemarin yang kita inputin, digital write-nya, remote relay yang relay 1, itu 16753245, benar atau enggak? Benar atau enggak? Dita? Mei Siva, benar atau enggak? Tidak mengerjakan. Oke, jadi sebenarnya kode yang kita ambil kemarin tuh kita ngambil dari cek kode remote yang di sini. Nah, gitu aja.
Jadi, Vincentius gimana? Remote relay-nya udah dikerjain tadi? Udah, Kak. Udah? Silakan coba di-share. Yang ini bukan, Kak? Nah, iya benar. Nah, tadi yang Mbak Dian bilang di situ kan ada case. Coba kamu lihat di case 1653245 itu ngambil dari angka mana? Kenapa bisa seperti itu? Dari yang COM3 itu ya, COM3. Bukan, dari yang tadi kita coba cek kode remote-nya. Tadi kan Mbak Dian klik remote-nya ini di angka 1, maka dia muncul kode remote-nya 1653245. Nah, kalau yang 1675345-nya itu di kode remote yang berapa? 3 nggak sih, Kak? 1675345. Oh, iya yang ketiga, relay 3 ini. 2. Iya, yang kedua deh. Oke. Yang ini udah berhasil ya, Vincentius? Udah, Kak. Oke. Ya udah. Hari ini kita cukup untuk compiling itu aja. Besok kemungkinan mau kita buat tema baru untuk nge-switch lampu atau kipas. Nanti akan dibantu oleh Mr. Bintang. Nah, untuk hari ini sekian aja. Jadi, di catatan Mbak Dian kayaknya teman-teman yang ngikutin prakteknya Vincentius sama Wahyu aja. Yang lainnya Mbak Dian mau ngucapin terima kasih sudah berpartisipasi di perkuliahan kita hari ini. Baik, Mbak Dian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.